Biar hari ini kami mau lepaskan setiap beban kami, masalah kami, pergumulan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, dan Tuhan yang melihat segala pergumulan kami. Biar di tengah segala keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa semua rancangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami pasti mendatangkan kebaikan. Kuasai telinga kami, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami mendengar firman hari ini Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar bukan sekedar rutinitas ibadah kami setiap minggu, tapi biar firman ini berkuasa mengubah keadaan kami, berkuasa mengubah hidup kami hari ini Tuhan. Biar yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin, karena firman-Mu berkuasa, firman-Mu ajaib, ya dan amin buat setiap kami. Setiap masalah kami, setiap pergumulan kami, setiap keadaan kami tunduk di bawah hukum Kristus, di bawah kuasa firman-Mu Tuhan. Bicara buat kami, sebab kami hari ini, kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap untuk tunduk di bawah otoritas firman-Mu. Kami siap untuk mengubah hidup kami, kebiasaan kami, pikiran kami. Kami ubah seperti apa yang selaras dengan hati Tuhan. Bicara buat kami, sebab kami siap dengar firman-Mu. Kami siap untuk mengerti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Hari ini tema kita namanya doubt. Keraguan-raguan. Saya mau tanya dulu sebelumnya, pernah nggak, ini jujur ya Bapak Ibu ya, pernah nggak dalam hidup ini Anda meragukan adanya Tuhan? Pernah ya? Tuhan ada nggak sih sebenarnya? Tuhan kalau ada, benarkah yang Yesus yang ini yang benar Tuhan itu? Atau jangan-jangan yang lain, kita salah alamat lagi jangan-jangan. Kalau Tuhan ada, kok hidup kita begini sih? Kok Tuhan izinkan terjadi ini. Kenapa sih? Biasanya kalau kita udah kena masalah berat, lalu kita suka tanpa sadar berpikir, berkata, Tuhan ada nggak sih? Kalau memang ada, kenapa dia izinkan begini terjadi? Ada yang pernah doubt? Semua pernah rasanya. Kalau kita ragu-ragu akan keberadaan Tuhan, kita ragu-ragu akan keilahian Tuhan, masuk surga apa neraka? Loh, masuk mana? Masuk? Kenapa serem sekali? Kalau kita meragukan kealahan Yesus, kita meragukan Tuhan itu benar Tuhan, kita nggak percaya 100%, masuknya masuk surga dong. Oh. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Orang ragu-ragu itu masuk mana? Jangan buru-buru bilang masuk neraka. Orang yang tidak percaya itu masuk neraka. Betul ya? Kalau kita ngomong ke bahasa Inggris lebih gampang. Unbelief itu neraka, itu hukuman. Sudah Pak, ya kita menulis jelas lah. Lawannya unbelief itu belief. Jadi kalau ngomong faith itu belief. I believe itu iman, betul ya? Jadi kalau kita ngomong iman, belief, lawannya itu unbelief, bukan doubting, bukan ragu-ragu. Ragu-ragu itu bukan, kalau ragu-ragu kita berarti nggak percaya Tuhan, kita masuk neraka. Tidak ada hubungannya. Keraguan-raguan itu justru adalah bagian dari iman. Sebenarnya loh, kita pelan-pelan dulu supaya nggak bingung ya. Kita bedakan dulu, terus kita ngomong unbelief ngerti, sepakat. Ngomong belief, iman kita ngerti. Doubt ini apa sih? Doubt, senayim saif, itu artinya, kalau dalam bahasa Ibraninya artinya adalah pikiran yang bercabang. Jadi cabang dua. Benarkah ada Tuhan? Kalau ada benarkah berarti ada yang benar, ada yang tidak, kan begitu kira-kira. Kita bingung, yang mana benarkah? Yang beneran Tuhan ini Yesus atau yang lain? Di antara dua, itu senayim saif. Dua pikiran, two minds tema kita hari ini. Jadi ragu-ragu itu dua pikiran. Coba baca bentar ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Keadaan ini sudah dari zaman ribuan tahun yang lalu. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, NIV,
Dia bilang begini, how long will you waver between two opinions? Berapa lama kamu akan terombang-ambing di antara dua pikiran? Tuhan ini benar apa tidak? Ada apa tidak? Yesus atau bukan? Terus kenapa kalau dia ada? Kenapa dia izinkan terjadi masalah hidupku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu doubting. Itu senayim saif. Itu two minds, dua pikiran. Nah, hari ini kita belajar dulu. Lah terus doubting ini apa sebenarnya? Kalau dalam terjemahan kamus ya, terjemahan yang terbaik untuk menjelaskan tentang doubting ini, doubt, keraguan-raguan, itu artinya begini. Inability, ketidakmampuan untuk memutuskan, untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu. Jadi ketidakmampuan kita untuk memilih dan menentukan ini loh yang benar, itu namanya doubt. Kita percaya ada Tuhan. Inti pertamanya adalah kita percaya ada Tuhan. Lalu kita bertanya dong, kalau ada Tuhan, yang mana yang benar? Yesus yang kita jalani, kita nyanyikan setiap hari, kita berdoa, kita baca firman setiap hari, inikah yang kita dedikasikan hidup kita, masa muda kita, inikah benar dia atau jangan-jangan salah? Itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau ada orang ragu-ragu akan imannya, akan Yesusnya, akan semua yang dia lakukan, kita hari ini harusnya bersyukur dan kita punya kesempatan untuk membuat dia mengerti. Di sini kita punya sistem fathering. Kita encourage orang-orang yang memang mereka sudah layak lah ya, udah diajar, udah di training, udah ngerti. Kita encourage mereka untuk membapai orang lain, untuk mengajar orang lain. Nah, salah satu yang saya ngomong ke mereka begini, kalau kamu membapai orang, mengajar orang, Tuhan percayakan seseorang dalam hidupmu untuk dibimbing. Kalau dia suatu hari nanti ragu-ragu, dia nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, jangan diusir. Justru orang yang bertanya kenapa begini, kenapa begitu, itu tanda orang mencari iman. Makanya mereka dibekali, mereka ikut kelas hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab. Nanti kalau Anda yang belum pernah ikut, kira-kira isinya begini ntar. Mereka yang belajar di sana, mereka akan dikasih sebuah pertanyaan. Kita percaya bahwa Alkitab kita nggak pernah salah. Setuju nggak? Tapi ternyata di tengah yang katanya tidak pernah salah, Alkitab itu buku maha benar, karena ditulis oleh ilham Roh Kudus untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengkoreksi kesalahan. Ternyata di dalamnya banyak hal yang aneh. Dan peran saya sebagai guru di kelas hermeneutik, bagianku adalah bukan menjelaskan ke mereka, tapi bertanya pada mereka. Guys, kenapa Yesus, Alkitab ngomong misalnya, kenapa Alkitab bilang, maka menyesalah Tuhan atas manusia yang dia ciptakan di muka bumi, maka dihabisinya, dikasih air bah, habis semuanya. Tapi di bagian lain, kenapa ada ayat ngomong begini? Dia bukan anak manusia sampai dia menyesal keputusan yang dia sudah buat. Yang benar yang mana? Tugasku bertanya, tugas mereka menjelaskan padaku. Nangkep maksudnya ya Bapak Ibu ya? Ada banyak misteri dalam hidup ini. Kalau Tuhan katanya baik, kok Tuhan izinkan aku begini sekarang? Kok Tuhan izinkan aku kehilangan? Kok Tuhan izinkan aku bangkrut? Kok Tuhan izinkan aku mengalami sesuatu? Musibah, dan apakah itu terserah yang bagi kita nggak enak? Kenapa? Ya karena Tuhan punya rencana yang kita nggak mengerti. Tapi di tengah keraguan banyak orang itu, kita harus mampu mengerti, mampu melihat apa yang baik dan benar. Keraguan itu berarti inability, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan benar. Dan rasa ragu-ragu ini akan muncul begitu rupa, spontan dalam hidup orang waktu kita ngalami kejadian, Bapak Ibu. Itu nggak bisa dibendung, tidak bisa dihentikan, tidak bisa diatur. Itu namanya sesaat, itu impulsif. Kita ngalami sesuatu, kita bertanya, kok begini ya? Kenapa? 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 Nah, tapi waktu keraguan itu kita bisa pahami, kita ngerti apa itu ragu-ragu, dan kita bisa manage dengan benar, hidup kita bisa jadi baik. Pada dasarnya begini, doubt itu ada dua macam. Good doubt
sama bad doubt. Keraguan yang baik dan keraguan yang buruk. Keraguan yang baik itu begini. Orang yang ragu-ragu yang baik karena dia tidak mau, karena dia tidak mampu mengerti, tidak mampu memilah dan menentukan mana baik dan benar, dia jadi ragu-ragu dong. Nah, keraguan-raguan yang muncul demi sebuah kebenaran itu good doubt. Jadi kalau orang cerita, Diel, mie goreng di seberang jalan itu enak. Terus kamu bilang, wah iya ya. Kamu promo ke semua orang. Di situ enak, di situ enak. Kamu ajak orang, terus orangnya makan, keracunan semua di situ, mati, masuk rumah sakit. Salah siapa? Salahmu. Kenapa? Karena kamu terlalu polos. Di dalam dunia ini banyak tipu daya, Bapak Ibu. Kita kalau versi Alkitab ngomong begini, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigalanya banyak, serigalanya jahat, penuh tipu daya dan muslihat. Mereka akan memangsamu, dan kalau kita jadi orang Kristen yang bodoh, stupid, cuman hati tulus, mampuslah kita. Nah salahnya orang Kristen itu sukanya tulus. Nggak apa-apa, yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Mati. Umurmu pendek, hidupmu pendek, keluargamu pendek, usahamu pendek, semuanya habis-habisan. Ngasih perpuluhan, persembahan ke gereja, cek dong. Perpuluhanmu dipakai buat apa sama gerejamu? Pendetamu jangan-jangan ngambilin semua uang di belakang di kotak situ. Pendetamu jangan-jangan ngambil persembahan, ngambil perpuluhan, semua diambilin. Makanya biasanya gereja-gereja, jemaatnya miskin, begitu-begitu saja, pendetanya kaya raya. Jangan bilang itu urusan pendeta sama Tuhan. Itu orang bodoh hati tulus. Itu calon korban yang paling tepat untuk ditipu. Tuhan tuh ngomong, hendaklah engkau cerdik seperti ular. Cerdik dulu itu loh. Harus pinter. Jadi kalau diomongin, di situ enak nasi gorengnya, jangan percaya. Cik Nana itu orangnya baik. Kalau dia mau minjem uang, kasih aja. Mati kamu kalau percaya begitu rupa. Harus cerdik. Benarkah baik? Terus saya bilang, saya kan pendeta, kamu harus percaya dong. Kasih duitmu ke dia. Jangan mau. Kalau sampai nanti diminta, tanya, untuk apa uang ini? Kenapa kau butuh aku? Apa jaminanmu? Berapa lama kau kembali kepada aku? Kalau sampai nggak balik bagaimana? Di gereja, saya paling tidak suka orang munafik di sini. Wah, kan kita sesama anak Tuhan. Udahlah, asal percaya. Goblok. Alkitab bilang cerdik seperti ular. Harus pinter dulu. Kalau sudah pinter, baru tulus. Kalau pinter doang, lalu busuk, itu pelaku biasanya. Yang cari korban, ya dia ini loh, orang ini loh. Orang pinter tapi hatinya busuk. Ini yang suka cari korban nanti. Kalau otak bodoh, hati tulus, itu korbannya. Nangkep ya? Makanya Tuhan ngomong, cerdik seperti ular dan tulus seperti... Kata dan itu bukan sebuah pilihan. Dua-dua harus ada. Dan kita nggak bisa cerdik, kita nggak bisa pinter, nggak bisa ngerti. Kalau waktu kita ragu-ragu, kita nggak mampu menentukan yang mana yang baik dan benar. Dan kita tidak bisa mencari kebenarannya, kita nggak akan pernah pinter. Kita anak kecil itu dari dulu, semua, ini ada anak kecil beberapa. Semua anak kecil itu penuh keraguan kok. Waktu dikasih makan sama mamanya, dia akan begini. Mamanya bilang, makan. Terus anaknya liatin. Apa beben kalau dikasih makan langsung dimakan semuanya? Enggak, diliatin. Kenapa? Dia ragu-ragu. Beneran enak apa enggak ini? Enak bagimu apa bagiku? Cuma kan dia nggak bisa mengutarakan itu. Tapi kira-kira itu yang terjadi di otaknya yang kecil itu. Benerkah? Benerkah? Nah, dia ragu-ragu. Di tengah keraguan itu diam ada anak yang akhirnya mencoba. Karena kita nggak tahu benar atau tidak. Nyicip dulu yuk. Dimakan dikit. Kalau enak, ya sudah kita makan. Kalau bagi dia nggak enak, ya dia nggak makan. Tapi ada anak lain di tengah keraguan itu. Dia tidak nyicip, dia tidak apa. Dia tidak apa. Pokoknya nggak mau.
Loh, coba dulu. Nggak mau. Kenapa? Ya aku nggak tahu kok. Di tengah keraguan, dia tidak cari kebenaran, dia nggak ngapa-ngapain, diem saja. Itu model bad doubt. Ketidaktahuan dia itu jadi sebuah tameng. Ya aku nggak ngerti ya, berarti kalau aku nggak tahu ya berarti nggak bagus. Mejo, kerja ini lagi prospek. Aduh, itu bidang yang di luar kemampuanku. Aku nggak pernah ngurusin itu. Lalu orang ngomong, Mac, berhenti dari kerjamu sekarang, keluar dari kantormu sekarang, kerja itu, Mac. Mejo bilang, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau nggak berhasil gimana? Kenapa? Karena dia ragu-ragu. Ragu-ragu tapi tidak mencari tahu. Dan kehilangan kesempatan begitu rupa. Orang berpikirnya cuma kalau gagal gimana? Kalau bangkrut gimana? Orang nggak berpikir kalau berhasil, ini bisa life changing beneran. Ini bisa berubah segalanya. Kalau bener. Tapi kan orang nggak mikir yang itu. Yang orang mikir kalau gagal gimana? Kalau salah gimana? Kalau bangkrut gimana? Kenapa orang selalu mikirnya ke bawah yang jelek? Karena dia tidak cari tahu. Bisa nangkep sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang ngomong, benarkah Yesus itu Tuhan? Masuk mana? Belum tahu. Kalau dia cuma nanya, bener tak? Terus ya sudah, neraka itu. Ngomong doang tapi tidak mencari kebenaran. Tapi waktu orang bertanya, benarkah Tuhan, Yesus itu Tuhan? Apa sih kata firman? Gimana caranya? Aku tahu. Itu good doubt. Dan ini berlaku bagi semua area hidup ini. Para ibu yang dulu punya anak pertama, belum punya pengalaman, gak tahu apa-apa, tapi Anda berani melahirkan anak itu. Belum waktunya, mereka sudah berangan-angan. Aku mau normal. Dia gak tahu padahal apa yang dia hadapi hari itu. Dalam tanda kutip sotoy. Oh, aku mau sesar. Dia gak tahu sakitnya kayak apa. Tapi semua sudah punya pilihan masing-masing. Kenapa? Tahu? Nggak tahu padahal. Mampu menentukan mana baik sesar atau normal? Nggak tahu juga. Oh, nggak pernah ngalamin kok. Cuma denger kata orang. Tapi di tengah keraguan itu, dan rasanya ibu-ibu yang sudah melahirkan, rasanya pasti semua sama mengalami satu fase, aduh gimana ini? Apalagi kalau sudah mau masuk ruang operasi atau ruang bersalin. Ketakutannya mesti keluar. Waktu biasanya yang mau melahirkan, kalau sudah dipanggil, sudah hari H, di rumah sakit mau opnam, biasanya telepon, tolong doakan dong. Waktu bikin dia nggak minta doa. Waktu mau keluarin, doain dong. Aku bisa apa cuy? Kau di rumah sakit mana aja aku nggak tahu ya. Doktermu siapa aku nggak tahu. Terus tiba-tiba doakan. Itu permintaan basa-basi. Dan saya juga mencoba basa-basi. Pasti. Iya dong. Emang kau pikir aku mau doain apa? Tuhan, berkati Erin Tuhan anaknya. Entah siapa dia. Aku nggak tahu juga. Namanya siapa juga nggak tahu kok, nggak dikasih tahu. Terus saya doain apa? Tuhan, berkati tangan dokter yang entah siapa juga saya juga nggak tahu. Yang mana mukanya nggak tahu. Semua nggak tahu. Terus saya sosok doa, Tuhan jamah, kok hadir? Tuhan tanya, kemana? Nah itu aku juga nggak tahu. Doa macam apa ini? Nangkep nggak maksud saya? Tapi di tengah keraguan para ibu-ibu ini, mereka nggak tahu, mereka ketakutan, nggak ngerti bagaimana apa yang akan terjadi nantinya. Ini anak manusia nanti dikasih makan pakai apa? Duitnya cukup atau enggak? Dari mana penghasilan? Itu ketakutan-ketakutan pasangan muda. Tapi toh di tengah-tengah ketakutan itu, you manage, kau berhasil loh. Hidup bukti ini anak-anak ini semua. Ya kurus dan kecil tapi gemuk. Aneka rupa tapi hidup. Itu good doubt. Para orang tua mungkin pernah berpikir. Mama biasanya. Kita sebut fasenya baby blues. Aduh gimana aku ini? Bisakah? Bisa. Nanti suamiku gak sayang lagi. Sayang pasti. Nanti badanku berubah, dibenerin lagi. Di antara keraguan semua yang ada itu,
para mama bertahan terus berjuang sampai akhirnya ada di sini hari ini. Dengan anaknya masing-masing. Itu good tau. Dalam area hidup ini kita akan selalu dihadapkan dengan keraguan-raguan. Para laki-laki, para bapak mau kerja. Di tengah kerjaan ini terus pandemi, mau terus apa ganti haluan? Banyak pilihannya. Ada yang mau resign dari tahun lalu sampai sekarang. Nggak bisa resign, tapi kepingin resign. Kenapa? Takut kalau beneran keluar gimana? Tapi kalau nggak keluar, tekanan mental, tekanan jiwa. Itu doubt. Di dalam semua area hidup kita doubt. Mau menikah. Waktu pacaran, hati masih tenang. Iman besar. Begitu menjelang tanggal pernikahan, benarkah dia orangnya? Makin mendekati tanggal pernikahan, biasanya makin tercelik mata. Wah, kenapa kok lain dengan yang dulu kulihat? Makanya biasanya mendekati hari H, itu momen-momen berantem ya momen-momen itu. Kalau kau berhasil, ya lanjut terus. Tapi kalau tidak, ya stop di tengah jalan. Lebih baik daripada kau lanjut terus di tengah keraguan, lo ngapain? Hidup ini bukan mainan. Jalanlah kalau kau yakin, berhentilah kalau kau ragu. Tentukan dulu. Kita ini seperti keraguan itu seperti dalam sebuah persimpangan. Kita naik mobil, mau menuju ke Surabaya misalnya. Lalu di tengah-tengah perjalanan ada dua, kanan dan kiri. Kita nggak bilang, coba kanan. Wah, bisa rusak jalanmu, tiba-tiba kok bisa di pulau yang lain nanti urusannya. Kamu harus tahu dong, kita harus tahu. Kiri apa kanan? Kalau ke kanan kemana, ke kiri kemana? Baru kita bisa pilih jalan. Jadi hidup ini bukan cuma sekedar dijalani yang penting mengalir. Ditentukan kemana, ngapain. Baru kita tahu. Jadi keraguan itu ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau kau ragu dan keraguanmu itu bisa menuntunmu kepada kebenaran, good. Kalau tidak, kalau cuma ragu-ragu dan rejecting, denial, itu bad one. Orang yang model denial sampai mati gak akan kemana-mana dalam hidup ini. Kalau dulu susah, sampai kapanpun juga tetap susah. Kenapa? Ya karena denial, nggak ngerti mana benar mana salah, dan dia diem di situ. Nah, dari konsep itu kita belajar hari ini. Kita dari Alkitab kita ambil satu tokoh, namanya Thomas. Kalau Anda dengar nama Thomas, ini kita bikin sebuah permainan ya. Kata pertama atau kualitas pertama yang terlontar di pikiran Anda dengar kata Thomas adalah, ragu-ragu. Ada lagi? Ada yang pikiran terus bilang rasul yang setia. Ada? Loh, jahat sekali. Ada yang bilang pemberani. Loh, enggak juga. Wah, menghakimi kalian ternyata. Akan kubuktikan ya betapa hebatnya Thomas. Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita pergi juga. Yesus itu mau ke Yerusalem ceritanya. Mau ke Betania. Mau ke rumahnya Lazarus. Dia mau bagikan Lazarus dari kematian. Tapi kalau Anda baca kisah sebelum ini, Yesus itu ditentang keras oleh para pemuka agama, orang Farisi ahli Taurat. Jadi makanya hari itu dia keluar dari Yerusalem karena mau dibunuh. Nah, begitu dia sudah keluar kota, dapat kabar Lazarus sakit keras mau mati. Lalu dia mau balik lagi. Nah, dari sini mau dibunuh, dia kabur, Yesus keluar kota, sekarang mau balik lagi ke dalam. Murid-muridnya ketakutan, jangan-jangan kalau dia pulang dia dibunuh. Dan inilah ayatnya, hanya satu dari 12 rasul yang ngomong begini. Kalau Yesus mau pergi kembali ke Yerusalem, ayo kita pergi semua ke sana, kita mati bareng dia. Hebat? Top. Petrus mana? Petrus nggak ngomong apa-apa. Petrus yang kita bilang jagoan, ya kan? Tahu? Filipus nggak ada, semua nggak ada. Dia yang ngomong, satu-satunya orang yang ngomong kepada yang lain, kita mati bareng, ayo berangkat.
Hebat. Orang begini kok dibilang ragu-ragu, jahat sekali loh. Ini orang hebat, loyal. Tapi ini orang bukan cuma sekedar loyal, faithful. Coba baca bentar di bawahnya. Ayat 14, pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Yesus ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan baik-baik. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kata Yesus. Thomas nyaut. Kata Thomas, Tuhan, kami nggak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Yesus ngomong, kau tahu jalan ke tempat kemana aku pergi. Artinya, Yesus itu sudah ngomong bolak-balik, ngajar bolak-balik. Tapi, Thomas dan juga cuma satu yang ngomong, yang lain nggak ngomong. Berarti kemungkinan yang lain ngerti. Yang dimaksud Yesus itu apa? Cuma satu yang bilang, kau mau kemana? Kami nggak tahu kau kemana mau pergi, gimana kami tahu jalan ke sana? Berarti Thomas ini ngikutin Yesus tanpa ngerti apa-apa. Yesus sudah ngomong, aku mau pergi ke Bapakku. Dia nggak ngerti, kau mau kemana? Aku mau menyediakan rumah bagimu. Rumah apa, kemana? Semua nggak ngerti. Tapi dia tetap ikut. Kita hari ini banyak orang meninggalkan Yesus karena nggak ngerti. Bro, baca Alkitab nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ngerti. Nah karena nggak dibaca makanya nggak ngerti. Lucu kadang-kadang kita ini kan balik-balik pikirannya. Kenapa nggak baca? Nggak ngerti. Gimana mau ngerti kalau nggak baca? Nah itu dia. Sampai mati nggak ngerti toh. Kenapa orang gampang tinggalkan Tuhan? Karena itu. Kenapa orang gampang tinggalkan kerjaannya atau pernikahannya atau apapun dalam hidup ini? Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Apa yang harga yang harus dibayar untuk mencapai itu sesuatu terjadi. Pengorbanan yang keluar untuk itu terjadi. Kita kadang nggak paham. Makanya gampang kita living, meninggalkan segala sesuatu kayak gampang. Karena nggak ngerti. Kalau kita ngerti, kita akan mudah bertahan di tengah keadaan. Contoh, di sini ada para bapak. Mereka kerja keras. Percayalah, kerja keras pasti. Lihat muka nih, surem. Kerja pagi, pulang malam, cari duit. Bongkos, banting tulang segala macam. Begitu dapat duit, yang nikmati bukan dia. Yang nikmati orang lain. Istri yang nikmati, anak yang nikmati, kita semua yang nikmati satu rumah. Kalau ada sisa, nah Pak mau beli apa? Kaosmu udah bolong, belilah. HP-mu udah pecah, udah rusak, belilah. Kalau ada sisa, kalau nggak ada, hemat ya. Kita masih kurang sayur buat besok. Tapi kalau buat anak, bapak nggak pernah bilang, hemat, susunya setengah aja. Takarannya jangan 1 sendok setengah. Sisanya kasih tepung sama-sama putih. Nggak ada. Demi anak, demi istri, semua pasti akan berkorban. Iki bapak yang benar. Kalau bapak edan, kita nggak ngomong hari ini. Nggak usah dibahas yang itu. Ada yang edan. Tapi kita bicara yang baik. Di tengah-tengah itu, para suami yang bekerja keras begitu rupa, banting tulang, mereka nggak nikmatin istirahat, mereka nggak tidur siang, mereka nggak bisa have fun, mereka nggak bisa jalan-jalan seperti orang lain. Mereka kerja, tapi di tengah-tengah itu biasanya para istri, ntar siang-siang ada tiba-tiba story muncul. Ngafi, suami ini mana? Suami nggak mungkin story di toko sembako. Nggak mungkin.
Nggak mungkin Teddy story. Dimarahin bos, senyum bos. Nggak mungkin. Yang suami nggak akan begitu siang-siang bolong. Tapi para istri biasanya begitu. Sama anak, happy. Di tengah wajah happymu itu, coba ya nanti kalau malam tidur. Ini kenapa ketawa? Belum ngapa-ngapain. Nanti kalau tidur malam, jangan langsung tidur. Bangunlah bentar, lihatlah wajah suamimu. Waktu tidur itulah wajah asli suamimu yaitu. Kalau bangun, lihat Wailan, senyum terus, itu bukan real face. Lelaki itu pintar bersandiwara. Dia menangis di dalam, tertawa di luar. Menjerit di dalam, senyum manis di luar. Kalau laki-laki tanya, kenapa bro? Jawabannya jamin pasti bilang, nggak apa-apa. You okay? Oke. Oke. Perempuan muda, naik kenapa? Gampang. Nggak mungkin kok Yudi. Kamu jahat. Nggak mungkin. Lihatlah nanti waktu dia tidur. Penderitaannya nanti tergambar benar. Dan coba respect. Satu alasan kenapa mereka bertahan di tengah beratnya hidup ini. Kerja mati-matian hanya demi keluarganya. Cuma satu sebenarnya. Karena mereka ngerti. Kalau mereka tidak mati-matian. Kalau mereka tidak kerja. Tidak buang harga diri. Tidak buang kesenangannya. Rusak ini rumah. Tapi kalau Bapak Edan yang gak ngerti. Kenapa harus aku kerja keras? Aku pengen main game. Bubar. Ngapain aku harus banting tulang dari pagi sampai malam? Mending hang out sama teman-temanku. Kita beli lotre, siapa tahu hoki. Bubar. Ngerti maksudnya? Karena understanding orang bisa ikut. Tapi Thomas ngikut loh. Nggak ngerti tapi ngikut. Itu kalau bukan faith nggak ngerti apa namanya. Loyal and faithful. Thomas. Tapi masalahnya pertanyaannya adalah apa yang terjadi dari seorang yang loyal and faithful menjadi the famous skeptical apostle in the world. Jadi orang yang loyal, yang pemberani, yang beriman, yang percaya teguh berubah jadi orang yang tiba-tiba kita bilang tadi ragu-ragu. Apa yang terjadi? Ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu. Thomas itu semuanya baik sampai satu momen kejadian Taman Getsemani. Ada dia di situ, semua murid lain ada di situ, lalu Yesus ditangkap sama tentara dan Alkitab menulis mereka semua meninggalkan Yesus, termasuk Thomas. Ini momen titik baliknya. Thomas kabur meninggalkan Yesus. Dia pergi. Kaburnya Thomas itu menghasilkan absen. Tahu absen? Kalau sekolah dia absen. Jos. Nggak ada. Absen berarti. Berarti dia nggak ada di sini. Waktu dia kabur, absen, hilang. Coba Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul itu, murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Perhatikan ya. Waktu dia kabur, Alkitab nulis dia tidak ada di sana. Cerita ini ditulis, ayat ini ditulis, waktu Yesus mati, bangkit, menampakkan diri di ruang atas kepada semua muridnya. Semua murid lain ada di situ. Thomas, satu kata ini ngenes sekali, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kemana dia? Nggak tahu.
Alkitab nggak pernah nulis. Saya juga nggak tahu. Ku cari-cari juga nggak ketemu. Nggak ada memang. Entah di mana dia. 11 yang lain 10 yang lain masih ngumpul. Dia doang nggak ada. Dan ini cirinya memang. Orang yang kabur itu menghasilkan absence. Dan di satu momen yang paling bersejarah, ada orang mati 3 hari bangkit hidup menampakkan diri. Dia nggak ada, dia nggak lihat, dia nggak involve, miss out, gara-gara absen. Karena dia absen ini menghasilkan doubt, keraguan-keraguan. Makanya waktu murid yang lain entah bagaimana akhirnya ketemu sama Thomas. Lalu mereka cerita, kami melihat Yesus. Thomas bilang, nggak percaya, bohong nggak mungkin. Orang udah mati kok. Loh iya, kita ngeliat. Dia nggak percaya. Sama dengan hidup ini. Kita ngomong, wah, Kesia itu orangnya baik ya. Atau kita bilang, oh dia jahat ya. Apapun penilaian kita. Penilaian kita tidak akan pernah valid. Waktu kita gak kumpul sama dia. Absen. Begitu kita absen, kita gak akan pernah tahu siapa dia. Kalau orang bisa ngomong, Kesia itu jahat. Lalu kalau orang ini ngomong, saya tinggal bersama dia setiap hari selama 3 tahun terakhir. Oh, itu bisa dipercaya Mas Yan. Oh, Kesia itu baik. Dari mana? Saya tinggal bersama dengan dia selama 3 tahun. Bisa dipercaya Mas Yan. Tapi kalau orang biasanya yang ngomong kenyataannya, oh si Mekjo jahat. Kau tahu? Iya, kata si itu begitu. Ini sudah ragu-ragu, bodoh lagi. Dan yang bodoh ini menghasut orang lain untuk ikut bodoh bersama. Jadi ini adalah orang ragu-ragu yang bodoh dan jahat. Itu neraka sesungguhnya bagimu. Nggak sok keluar ya. Absennya dia mendatangkan keraguan. Dia nggak percaya. Dan keraguan-raguan itu menghasilkan tuntutan. Oke sih itu baik. Nah nggak percaya, buktiin. Apa buktinya dia baik? Tuntutan. Minta bukti. Thomas sama. Lanjut. Pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Dia ngomong, aku gak percaya dia. Tapi Thomas berkata kepada mereka, perhatikan ya tuntutannya ini ntar. Sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kurang ajar sekali loh. Cinana kemarin baru operasi medis. Saya juga kurang jelas apa yang dioperasi. Tapi ada bagian dari saluran kencing ya, sama ginjal ya? Mium. Terus cerita nih, Doi, Cinana habis operasi. Sebelum ku pegang, ku remes mium itu, aku sekali-kali tidak akan percaya. Bisa dikebukin kamu. Coba ngomong kalau nggak percaya. Itu kurang ajar. Sebelum ku cucuk bekas luka operasi itu, kalau tanganku nggak tembus, aku tidak akan percaya. Itu kurang ajar sekali. Itu sama dengan kita dapat kabar, oh ada si A jemaat kita meninggal. Dia dirampok, diparang orang misalnya. Sebelum ku buka jantungnya, ku nggak akan percaya. Kita yang diparang lama-lama. Bisa nangkep nggak sampai sini? Ini kan permintaan yang ngawur. Loh kalau dia ngomong begini, sebelum aku lihat mukanya Yesus, sebelum aku ngomong aku gak akan percaya. Itu masih masuk akal, masih masuk di nalar lah. Lagi mau cucuk-mencucuk. Siapa dia? Nangkep ya sampai sini ya? Absence menghasilkan keraguan. Keraguan ini menghasilkan tuntutan. Nah tuntutan ini yang kadang-kadang kita ini kurang ajar ya di sini loh. Tapi dalam hidup ini, kita semua akan mengalami lingkaran yang sama.
Kita absence dalam hidup seseorang, ragu-ragu, dan kita nuntut. Waktu suami istri tinggal satu rumah, tapi absen. Orangnya ada, badannya ada, tapi hatinya absen. Saya sebagai suami, saya ada satu rumah dengan istriku, ketemu, tapi saya tidak pernah ada saat dia butuh, saya nggak pernah ada waktu dia sedih, saya nggak pernah ada waktu dia sendiri, saya nggak pernah ada waktu dia punya masalah, itu absen. Badanku ada, jiwanya, hatinya enggak. Dan ini masalahnya banyak terjadi di banyak rumah tangga hari ini. Waktu hatinya absen, mulai timbul keraguan. Kamu beneran sayang gak sih? Kamu beneran care gak sih? Kalau masih di situ masih oke. Terus timbul tuntutan. Kalau kamu bener-bener sayang, minta mobil. Beliin aku rumah. Loh, kalau yang diminta ada duitnya gak masalah. Bayangkan, nih tadi yang bapak-bapak tadi yang menderita itu, lagi kebelit utang buat cash flow, belum dapat piutangnya, yang orang lain yang beli ngambil barang belum ngelunasin, terus tiba-tiba duit lagi macet, terus istri bilang, kalau kau sayang minta rumah. Dikamplengi kau nanti lama-lama. Bisa dikaplok, digampar. Tuntutan keluar. Kenapa? Karena ragu-ragu. Kalau tuntutannya masih bentuk barang, masih dimengerti. Tapi kadang ada tuntutannya berupa ancaman. Kalau kau pergi kerja hari ini, cerai kita. Loh, kalau nggak kerja terus makan apa? Kalau kau keluar dari rumah ini jangan pernah kembali. Orang ragu-ragu yang bodoh dan jahat. Dia yang ragu-ragu, tuntutannya bodoh terus jahat, menekan orang. Saya mau beritahu ya, jangan lakukan itu. Anda nggak pernah tahu kesabaran batas lawanmu. Semut, coba ya, nanti kalau ketemu semut di rumah, pencet dia. Jangan sampai mati tapi. Cuman toel-toel pencet terus. Nanti hitung, kepencatan keberapa dia akan menggigitmu ntar. Pasti akan gigit. Itu semut. Orang apalagi. Kita tuntut dia sekali, mungkin dia masih bisa ngalah lah. Tuntut 2 kali, cincailah. Tuntut 3 kali, 4 kali, 5 kali. Satu ketika nggak tahu keberapa kalinya, orang bisa snap out. Oke. Bisa ya pisah, nggak apa-apa. Kalau udah begitu bingung sendiri loh nanti. Nangkep ya? Jangan diikuti polanya. Tapi ini terjadi, pola ini ada, pola ini benar. Tuntutan keluar, begitu keluar tuntutan, diambang kehancuran. Tapi untungnya, Yesus ini, tadi kita ngomong di awal, benarkah Yesus Tuhan? Benar. Tahu dari mana? Bentar lagi ku buktikan. Beneran gak yang Yesus, bukan yang lain? Bukan, Yesus mesti. Kenapa? Ya bentar lagi juga. Jadi waktu kita ikut Yesus, Anda datang ke gereja tiap hari Minggu, buang waktu dengerin orang ngoceh di sini. Jangan cuma untuk mengisi waktu luang. Jangan cuma, paise, sungkan ya kalau nggak ke gereja. Kayaknya, biar nggak terlalu mulus-mulus ke neraka gitu loh. Siapa tahu ada sedikit pengampunan belok ngepot terus ke surga karena sesekali ke gereja. Kalau Anda mau ikut Yesus karena pengertian. Di tengah permintaan si Thomas yang kurang ajar itu, Yesus mendengar loh ternyata. Itu sama seperti ayatnya waktu waktu Harun dan Miriam ngomongin Musa. Emang cuman kau saja yang diajak ngomong sama Tuhan, Tuhan juga bisa ngomong lewat kita. Lalu ada satu ayat, ini saya suka sekali ayat itu. Dia berkata begini, maka kedengaranlah kepada Tuhan perkataan mereka. Itu serem sekali. Merindingnya terasa. Jadi kalau Anda lagi ngomongin orang, Anda lagi sedang menyakit, lagi menggibah. Dia begini-begini. Ingat, Tuhan kedengaran omonganmu.
Serem. Sama ntar. Dia ngomong, sebelum ku cucuk. Wah, langsung loncat lah, ayat 26. 26, 27. 8 hari kemudian. Jadi setelah dia ngomong sebelum ku cucuk, 8 hari. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada jawaban, tidak ada. Anda bayangkan tekanan mentalnya Thomas ya. 8 hari tanpa kepastian. Keluar sudah omongan, nggak ada apa-apa. Dan hari ke-8, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Ini perhatikan baik-baik ya. Rasakan seremnya ini ntar. Yesus datang. Dari mana? Nggak tahu. Nembus tembok, nggak ngerti. Turun dari langit juga nggak tahu. Tiba-tiba Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi sudah pintunya kekunci. Ini lingkaran. Menerobos tembok, menerobos orang. Di tengah keluar. Wah. Dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Ini masih penuh kasih. Ayat 27. Wah, ini menohok banget buat Thomas. Kemudian di tengah 11 murid, Thomas, langsung dia ngomong pada Thomas, taruh jarimu di sini dan lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku. Dan jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Itu kayak kita lagi menggibah seseorang. Tahu nggak? Si Teddy punya utang loh. Dia pinjem duit orang buat belanja-belanja begini-begitu. Terus tiba-tiba didatengin, orang yang ngomong didatengin sama orangnya langsung. Kau bilang aku ngutang karena beli ini. Lihat ini rekeningku, ini semua danaku. Kita mau ngomong apa? Malunya nggak karuan loh. Tapi kalau musuh Teddy sih masih oke lah. Itu tidak merenggut nyawa dan keabadian. Ini musuhmu Tuhan. Mau tahu apakah mungkin dia Yesus Tuhan itu? Pasti. Kenapa? Kalau dia bukan Tuhan, mati Thomas. Gak usah ngomong yang lain. Kalau saya ya, aku mewakili Yesus. Saya gak muncul di tengah-tengah. Kurasuk Thomas. Loh, kalau bisa. Lah ngapain di tengah-tengah? Ku sambar petir dia. Berani kau cucuk lambungku? Berani-beraninya. Ya, tapi Yesus istimewa loh. Dia tidak marah. Dia buktikan. Hanya ada satu Tuhan loh yang membuat janji dan membuktikan janjinya. Tuhan itu banyak di tempat-tempat lain. Bentuknya aneka rupa, namanya aneka rupa. Tapi yang saya tahu, nggak tahu kalau Anda ya, tapi yang saya tahu, dari sekian banyak yang lain, hanya ada satu yang berkata, akulah jalan kebenaran hidup dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Tidak ada satu pun datang kepada Tuhan kalau tidak lewat aku. Yang lain nggak ada yang klaim itu. Cuman satu. Yang lain, dewa lain, Tuhan-Tuhan lain, mereka semua mengalami satu masa kematian dan selesai. Yesus hidup. Pergi ke Israel bentar. Di pintu masuk kubur ada tulisan, He is risen. Gak ada kuburnya. Gak ada bekasnya. Gak ada orang siarah ke sana, itu bukan siarah ke kubur. Orang yang siarah ke Israel itu bukan ke kuburan. Ke pasar. Belanja. Sukacita. Karena kuburnya kosong. Akhirnya pergi ke pasar. Jajan. Lihat-lihat ini itu segala macam. Cuman satu. Sama-sama mati. Hanya satu yang bangkit. Yesus. Yang lain begitu dihina. Sampar. Penyakit. Kutuk. Hukuman datang semua. Makanya biasanya para dewa lain, para Tuhan lain dikasih sesajen supaya tenang. Supaya nggak bikin masalah. Supaya panen berhasil. Supaya nggak sakit-sakitan. Cuman satu. Yang supaya nggak sakit-sakitan, supaya nggak ada penyakit, dia yang mati. Memberi buat kita. Cuman satu.
Dia dihina, marah? Tidak. Dia ngomong, datang sini, taruh jarimu di sini, cucukkan tanganmu di lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi. Waktu kita jawab Tuhan, kita bilang, Tuhan, kalau kau beneran ada, kenapa hidupku begini? Minta bukti. Hanya satu Tuhan yang waktu diminta bukti, dia berikan. Dia waktu Tuhan itu ditantang, dia jawab tantanganmu. Hanya ada satu Tuhan yang berani nulis, ujilah aku. Kalau yang lain bilang, ikut aku percaya. Dia tidak, ujilah aku. Ini suaranya peaceful ini. Gak apa-apa, jangan dibangunin. Disuruh nguji Bapak Ibu. Kalau ada orang berani ngomong, ujilah aku. Kira-kira apakah seorang pembohong akan berkata begitu? Nggak mungkin. Kalau orang berkata, ujilah aku, itu berarti dia pasti yakin. Dia tahu benar apa yang dia lakukan. Dia tahu sekali apa yang dia hadapi. Dan dia yakin dengan apa yang dia punya. Dari sekian banyak orang-orang lain, tokoh-tokoh lain, cuman satu yang berani bilang, ujilah aku. Sampai ada lagunya kok. Ujilah aku Tuhan. Cobalah. Itu orang yang ngomong ya. Cobalah aku. Tapi itu diambil dari Alkitab. Dan itu yang di Alkitab ditulis Yesus yang ngomong. Ujilah aku. Apa kau tidak akan buka bagimu tingkap langit? Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Hebat apa? Jadi hari ini waktu kau ragu, pastikan keraguanmu itu untuk mendapatkan kebenaranmu. Minta buktimu. Minta Tuhan buka jalan. Minta Tuhan tunjukkan. Kalau kita cukup besar hati, kita bilang, Tuhan, aku tidak mengerti apa yang kau mau, apa rencanamu, tapi ajar aku mengerti. Kenapa kau izinkan ini terjadi? Tuhan akan bicara kok. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bisu. Diajak ngomong diam aja, dipanggil diam aja. Semau-mau dia datang dan pergi kapan saja. Dia bukan awan dan angin, mau-maunya dia. Tuhan itu merespon. Kita berkata, Tuhan, aku sedang bingung, aku nggak tahu. Tuhan akan datang kok buat kita. Nyawa aja dia kasih, masa cuma bukti aja dia nggak kasih. Nah, kebiasaan sampai sini ya. Jadi di tengah keraguanmu, mintalah buktinya. Tuhan siap kok membuktikan. Itu dari zaman dulu sudah terjadi. Jadi kalau kita hari ini minta bukti, nggak masalah. Waktu dia buktikan, apa yang terjadi? Lanjut lagi, 28, 29. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat, namun percaya. Pertanyaannya adalah, dicucuk nggak? Nggak jadi ya? Kenapa? Serem bos. Sudah muncul di tengah-tengah masih cucuk ah. Kealahan Tuhan itu boro-boro mau dicucuk. Nggak jadi. Langsung dia ngomong, ya Tuhan Allahku. Sama. Waktu nanti di tengah-tengah kita sedang meminta bukti, Tuhan tunjukkan jalanmu. Tuhan akan buktikan. Waktu Tuhan buktikan, respon kita harusnya sama loh. Iya Tuhan Allahku, aku ikut. Tapi kenyataannya kadang-kadang lain kita ini. Mau menikah, lalu kita berdoa, Tuhan kalau dia jodohku, muluskan jalan ini. Kalau bukan, gagalkan Tuhan. Begitu gagal kita bilang, setan, nyah kau dari hadapanku. Yang minta tadi siapa? Kita. Begitu Tuhan bilang, bukan, gagal. Terus kita kutuk, kita tengking. Ada satu cerita dulu. Tuhan, kalau dia jodohku, biar hari ini hujan. Ternyata gak hujan. Terus dia ngomong, besok kita ulang lagi. Nah, kenapa? Ya soalnya gak hujan hari ini. Padahal udah mendung, tapi gak jadi hujan. Kita kadang menuntut. Tapi begitu dijawab, batal. Itu bayangkan kalau Thomas, sebelum ku cucuk lambungnya ku gak akan percaya. Yesus bilang, cucuk. Oh gak jadi, sekarang ganti. Sebelum ku
sobek lambungnya. Gak bakal berani dia ngomong begitu. Tapi kita berani mati sekali. Kita yang berdoa, kita yang minta, kita juga yang membantahnya. Tuhan berkati aku, kalau tidak, aku gak akan ke gereja lagi loh. Untung, salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan adalah kau masih hidup hari ini. Kalau Tuhan ini namanya Deki, kayaknya di dunia ini tinggal sisa 2 atau 3 kali. Wah, ini mati semua. Nangkep maksud saya, Bapak? Gak ada manusia yang ditantang terus-terusan bertahan dengan kasih, gak ada. Cuman satu, Yesus. Kenapa? Alkitab berkata, because I am love. Dia tidak mengasihi orang, dia tidak berusaha memberi kasih. Dia itulah kasihnya. Jadi hari ini, di tengah keraguanmu akan terhadap apapun, masa depanmu, keuanganmu, keluargamu, hidupmu, Tuhanmu sekalipun, nggak apa-apa. Kalau itu dalam pencarianmu mencari kebenaran, bukan jadi alasan tamengmu. Kenapa nggak ke gereja? Ya, aku nggak tahu dia benar apa nggak. Kalau salah gimana? Ya, kalau benar. Ngerti ya? Jadi jangan cuma berhenti di alasan. Tapi cari kebenaran. Itu akan jadi sebuah good thought. Dan keraguan yang berdasarkan kebenaran, yang mencari kebenaran, itulah dasar iman yang sejati. Jadi orang Kristen, kalau saya pribadi, saya paling nggak suka orang yang diajar firman, diajarin terus, ya Pak, ya, amin, sip, haleluya. Kenapa? Orang yang ngomong ya itu biasanya nggak ngapa-ngapain. Ya, toh. Saya lebih senang dan saya lebih prefer orang yang diajarin, dia bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Karena di Alkitab memang banyak keanehan. Dan kalau sudah tahu aneh, masih, ya pokoknya percaya Pak, itu setan sekali. Itu filsafat iblis pokoknya itu. Kita dengan Yesus, kita nggak bisa bilang pokoknya. Ngertilah dengan imanmu, dengan pengertianmu. Jadilah cerdik seperti ular. Kalau sudah tahu kenapa aneh, sudah tahu kenapa ada perbedaan, kenapa ada begini-begitu. Setelah tahu, baru kita punya hati tulus. Aku mengenal engkau, aku ikut engkau. Terakhir, makanya Daud itu ngomong begini. Dulu dari kata orang, aku mengenal tentang engkau. Tapi sekarang, aku melihat kebesaranmu sendiri dengan mata kepalaku. Dan saya berdoa itu yang terjadi buat kita. Jangan cuma dengar kata orang. Anda bisa jadi kita ke gereja hari ini karena turun-temurun. Memang dari dulu, dari kecil, dari bayi. Jangan. Kita sedang melewatkan sesuatu yang besar. Jadi kalau mau ikut Yesus, ngertilah. Kalau nggak ngerti, cari taulah. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan dengan sangat gampang akan membuktikan dirinya. Amin. Kita pakai berdiri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan